Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime. Kami ajak Anda untuk menyimak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Pemirsa, 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki telah dikembalikan lagi ke Lapas Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK. Tapi satu hal yang absen, Sudirman tidak ikut serta dalam PK itu. Sekarang keberadaan Sudirman juga belum jelas di mana dan keluarganya sulit sekali bertemu dengan Sudirman. Soal ini akan kita diskusikan langsung dengan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yaitu Jutek Bongso dan juga mantan Wakapolri 2013-2014 Ugro Seno. Pak Ugro, apa kabar, Jenderal? Kabar baik. Terima kasih bersama kami di studio. Pak Jutek, apa kabar? Baik, selamat malam Mas Doni, Pak Ugro. Selamat malam Mas Jutek. Saya mau minta konfirmasi dulu sama Pak Jutek ini, karena tadi saya opening dialognya itu masih tanda tanya. Sudirman, di manakah engkau Sudirman? Update-nya seperti apa Pak Jutek? Baik Mas Doni, baru jam 5 sore tadi. Barusan ya? Kami mendapatkan info bahwa Sudirman itu sudah ada di Lapas Bancai. Oke. Kami sedang mengirim tim ke sana karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Jadi tim sudah dikirim ke sana, kami belum bertemu. Infonya sudah beberapa hari katanya di sana, jadi memang kami belum mendapatkan kabar. Keluarga sudah kami kabari dan mudah-mudahan betul apa yang disampaikan. Itu Mas Doni. Oke, artinya Anda dapat kabar dari mana ini? Melalui pesan ataukah ada orang yang melihat langsung Sudirman di Lapas Bancai? Kami mendapat kabar dari link kami lah di sesama pengacara, ya, yang mengabarkan bahwa Sudirman ada di sana. Untuk mengecek kebenaran ini, karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman, jadi kami sedang mengkonfirm apa betul gitu untuk keberadaan Sudirman di Lapas Bancai. Ya, jadi secara fisik belum ketemu ya, Pak Jutek ya? Belum. Kapan akan mengirim tim atau anggota untuk mengecek kebenaran? Sedang ya? Ya, sedang berjalan. Oke, apakah mengajak keluarga Sudirman juga untuk langsung ke sana hari ini atau gimana? Enggak, ini kan sudah di luar jam besuk ya. Kan gitu. Ada prosedur besuk kan. Jadi kami hanya ingin mencari info apakah betul. Mudah-mudahan kami dapat kabar yang benar dan A1 lah ya. Apakah betul, karena kami secara pemberitahuan resmi tidak ada ke keluarga Sudirman. Karena Sudirman kan sudah memiliki kuasa hukum sendiri yang kami tahu. Kami tidak mencampuri urusan Sudirman. Kami adalah mewakili kepentingan orang tua, kakak, dan adik dari Sudirman yang ingin membesuk, ingin bertemu dengan Sudirman, yaitu yang kami wakili selama ini. Ya, artinya kepentingan keluarga yang Anda wakili ya, bukan Sudirmannya ya. Dapat kami sampaikan, Mas Doni, minggu lalu sebelum kami mengajukan PK pada hari Rabu yang kemarin, yang lalu, hari Jumatnya kami bertemu dengan keluarga Sudirman. Mereka datang kepada saya selaku PH dari 6 terpidana. Mereka tanya, Pak, bagaimana nih dengan nasib Sudirman? Saya jelaskan ke orang tua Sudirman bahwa kami tidak bisa menunggu lebih lama Sudirman, oleh karena Sudirman sudah punya PH sendiri. Ya. Dan kami selaku PH dari 6 terpidana sudah memutuskan akan mendaftarkan PK pada 14 Agustus yang lalu. Ya. Dan sudah kami daftarkan. Saya jelaskan kepada keluarga bahwa karena yang mengajukan itu 6 terpidana, kalau terjadi dikabulkan permohonan PK kami, maka hanya 6 ini yang berlaku terhadap Sudirman harus melalui proses, tidak bisa serta-merta. Jadi minus Sudirman ya? Itu kami jelaskan. Ya, kami jelaskan. Mereka agak tersentak, mereka mempertanyakan bagaimana nasib Sudirman. Saya katakan kami bukan PH-nya. Coba silakan ditanya. Kami mendampingi keluarganya, hanya menjaga keluarganya memiliki hak untuk membesuk, itu saja. Ya, Pak Jutek, sebentar. Ini bicara tentang etika penasihat hukum. Kalau misalnya Pak Jutek mewakili keluarga Sudirman, tetapi bisa memberikan masukan kepada keluarga Sudirman untuk kemudian meminta Sudirman mengajukan PK melalui penasihat hukumnya. Itu memungkinkan ya? Mungkin.
Bahkan dengan penasihat hukumnya saya sudah langsung Oh, sudah berbicara. bisa bicara langsung soal PK, kira-kira akan seperti apa? Sudah. Kebetulan kami sama-sama saling kenal dan satu organisasi. Jadi Mm-mm. kami saling kenal, kami sudah sampaikan dan menurut informasi, Mm-mm. Sudirman ini juga akan mengajukan PK menurut kuasa hukumnya, Oke. ya. Tapi Sudirman ini menurut kuasa hukum PH-nya ya, penasihat hukumnya, bahwa mempunyai kasus yang berbeda oleh karena Sudirman ini menurut PH-nya mengakui peristiwa itu, sedangkan yang 6 yang kami wakili kan tidak mengakui peristiwa itu sehingga mengajukan novum. Hmm. Sudirman ini infonya menurut PH-nya katanya mengakui, tapi tidak mengakui membunuh, tapi mengakui memukul Ya. 6 kali, memukul 6 kali kepada korban pada peristiwa itu. Ya, itu yang sudah inkrah ya. Ya, sehingga PH-nya itu katanya mencari novum. Ini yang membuat kita beda, kan nggak mungkin dia juga akan lewat kami, sedangkan kami ini berjuang terhadap 6 terpidana yang tidak mengakui. Ya kita adu fakta saja apa yang terjadi, karena kami hadirkan novum, kami hadirkan banyak hal ya, Ya. untuk membuktikan bahwa para terpidana ini tidak ada di lokasi dan bukan mereka melakukan pembunuhannya. Bahkan saat ini banyak saksi, banyak bukti yang menyampaikan bahwa peristiwa itu sebenarnya bukan peristiwa pembunuhan, tetapi adalah kecelakaan murni, tunggal. kecelakaan tunggal seperti Ya. hasil penyelidikan awal di olah Oke. TKP pertama oleh Polres Sumber gitu. Baik, Pak Jutek tahan dulu di situ. Saya harus tanya kepada ahlinya nih, yang menguasai dunia Ya. kepolisian, Pak Ugro. Pak Ya. Ugro, kok sepertinya makin karut-marut kita makin ke sini. Karena kalau bicara tentang Sudirman, harusnya kan dia satu paket. Tapi karena Sudirman berbeda, ya mengakui pemukulan kata Pak Jutek tadi. Kemana kira-kira arah kasus ini, Pak? Ya, saya dengar cerita Pak Jutek tadi juga heran apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani kira-kira gitu Pak. Jadi dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, hanya mengakui saja. Pengakuan ini kan hanya satu alat bukti. Sepihak ya. Alat bukti yang lain tidak ada. Iya. Jadi posisi Sudirman dengan 6 yang lain, ya berarti harusnya sama ya. Sama, jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai pelaku juga menurut saya. Walaupun melakukan pemukulan menurut pengakuannya begitu, Pak Iya, Ugro? mengakui melakukan pemukulan, tapi kan mengaku ini bukan alat bukti walaupun di depan sidang pengadilan. Harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Ya. Ada nggak alat bukti lain yang mengatakan bahwa dia memukul? Walaupun dia memukul ini. Ya. Ini yang sampai sekarang tidak terbuktikan di sini. Scientific crime investigation tidak pernah dibuktikan di sini. Artinya tidak kuat pengakuan Sudirman itu, kalaupun betul terjadi pemukulan begitu. Ya, pengakuan itu nanti hanya di akhirat aja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan sebagai keterangan saksi satu aja Nggak cukup ya, harus ada minimal 2 ya, Pak Ugro ya. 2 alat Oke. bukti. Pak Ugro, kalau Anda melihat seperti ini, apakah ada potensi permainan dalam tanda petik hukum oleh aparat kita, sehingga kemudian sekarang jadi simpang siur, Pak Ugro? Ya, dari awal sudah jelas. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain. Tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri. Ya kan? Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Ini sebetulnya di Cirebon ini tidak ada apa, itu yang pertanyaan saya sering-sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Iya, tapi akan menyulitkan Sudirman ketika akan mengajukan PK ya, Pak Ugro ya? Ya, sebetulnya siapa yang menghalang-halangi sampai Sudirman sulit dihubungi? Begitu orang diserahkan di lapas, jam besuk pasti ada. Betul. Pengacara bisa dihubungi setiap saat. Seharusnya tidak ada masalah dengan Sudirman. Gitu. Pak Ugro, saya harus menguliti institusi Anda kepolisian. Artinya ini untuk kebaikan kita bersama. Seandainya seorang Sudirman kemudian tetap berada di lapas, tetapi dihalang-halangi ditemui oleh keluarga dan penasihat hukumnya, kira-kira dari kacamata kepentingan hukum, apa sih yang kemudian ditutupi atau dihalangi menurut Anda, Pak? Ya, saya dapat keterangan dari beberapa rekan pengacara. Sudirman kan dalam keadaan
tidak normal, tidak sehat normal, tidak sehat jasmani ya. Seharusnya dia didampingi oleh seorang perawat kesehatan di situ lah. Ya, paling nggak seorang kurator yang bisa dampingi, bisa menerjemahkan kalau perlu apa yang dikatakan. Karena orang seperti Sudirman ini kan tidak bisa bicaranya dianggap normal seperti itu. Iya, artinya negara harus menyediakan tenaga Negara harus kesehatan menyediakan itu. iya. Negara Oke, menyediakan. itu atas permintaan siapa, Pak Ugro? Ya sebetulnya petugas yang berkaitan dengan rutan atau lapas ini sudah tahu sejak awal. Itu pasti ada aturannya, nggak mungkin tidak diatur. Oke, artinya menurut pengalaman Pak Ugro, kalaupun misalnya Sudirman mengaku melakukan pemukulan, tapi dalam kondisi fisik dan kesehatan dia tidak sempurna, bisa jadi itu batal atau diragukan keterangannya. Kondisinya kesehatan jiwa pun dia normal, itu pun nggak bisa, hanya pengakuan. Iya, ya, tidak ada alat bukti lain. Nggak ada nilainya sama sekali. Oke, menarik. Saya kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, artinya kan sebenarnya sudah terang benderang ini, Pak. Tapi tinggal bagaimana kita membuktikannya secara di mata hukum, kemudian dengan alat-alat bukti yang lain, sehingga posisi Sudirman juga jangan sampai jadi dikorbankan begitu. Pendapat Anda, Pak Jutek? Jadi gini, Mas Doni, kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ugro tadi, bahwa sebenarnya harusnya satu paket bersama-sama kami ini dengan Sudirman. Ya. Tapi ya menurut PH-nya, dia Sudirman katanya mengaku, ya karena kami belum pernah bertemu dari awal sampai saat ini dengan Sudirman, kami pun belum bisa menilai apakah keterangan itu benar atau salah. Ya, karena kami adalah kuasa hukum dari keluarganya untuk mewakili kepentingan keluarga supaya dapat hak-hak mereka untuk membesuk dan sebagainya. Terkait dengan PK, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP, bahwa 3 hal yang diperbolehkan atau untuk mengajukan PK, ya. Keadaan baru yang biasa kita sebut novum, yang kedua adalah kehilafan hakim, yang ketiga adalah putusan yang satu dengan lain saling bertentangan satu dengan yang lain di antara putusan tersebut. Ya. Dan kami sampaikan di dalam memori PK kami yang kami serahkan, 3 hal ini sudah kami temukan dan sudah kami sertakan. Apa yang Pak Ugro tadi sampaikan betul, seharusnya ya kalau bagi kita masyarakat saat ini dengan bukti yang sudah terkuak, saksi yang sudah muncul, dicabutnya keterangan Dede, dicabutnya keterangan Liga Akbar, ini posisi di pihak yang awal itu yang memberikan keterangan hanya tinggal seorang Aep dan tidak ada bukti lain. Menurut saya harusnya sudah runtuh itu konstruksi satu. Ya. Yang pertama ini kuat oleh karena ada kesaksian Aib ini dikuatkan oleh Dede dan Liga Akbar. 2 orang ini sudah mencabut. Menurut saya harusnya sudah runtuh konstruksi hukumnya secara logik ya. Ya. Oleh karena Aib ini tidak didukung lagi oleh kesaksian lain. Hanya dia seorang diri, pengakuan dia yang notabene yang dia katakan bersama-sama dengan Dede sendiri berani bersumpah, berani dihukum mengatakan bahwa peristiwa itu tidak pernah ada. Ditambah lagi dengan saksi-saksi yang hadir baru yang melihat peristiwa itu adalah peristiwa kecelakaan, baik itu oleh Adi, ya musafir yang sedang duduk malam itu di flyover, Ya. ataupun Pak Ismail dengan anaknya, ya, dan juga keterangan Widi dan Mega yang menyaksikan dan dikuatkan oleh scientific Crime abstraksi investigation. dari HP Transkrip, Vina. ya. Ya, transkripnya yang pukul 10:14 Ya, betul. detik ke 10 masih berkomunikasi, itu semua seharusnya membuktikan udah nggak ada keterangan lain lagi, nggak akan bisa dibantah. Iya, Kalau iya. kejadian itu menurut Aib kejadiannya 21.30, sementara 10:14 itu Vina Masih ada komunikasi. dan sebelumnya itu bahkan cikikikan hahaha ya menurut Mega dan Widi, ya tentu ini. Kemudian hal yang lain yang menurut kami perlu diragukan adalah bahwa 22.30 kurang itu tim dari Polsek itu olah TKP sudah ada. Artinya kalaupun itu dari 22.14 sampai 22.30 itu hanya berjarak 10 sampai 15 menit. Apakah mungkin rangkaian cerita bahwa kejar-kejaran dari SMP 11 ke arah flyover, dipukul,
lalu timpuk-timpukan, ditusuk, dibawa lagi ke tanah kosong di belakang bengkel, di situ dipukul lagi, diperkosa bergantian, lalu dipakai lagi bajunya, dibawa lagi ke flyover, diletakkan di situ. Logikanya aja, mungkin nggak waktu itu hanya 14-15 menit. Iya, iya. Itu menurut kami ini kan perlu kita pertanyakan. Rangkaian cerita-cerita demikian saja menurut saya ini udah banyak kejanggalan, Pak Jutek, gitu. dalam hal apa yang Anda sampaikan tadi, berarti posisi Sudirman ini sangat penting dan vital begitu, akan memengaruhi konstruksi seluruh kasus. Menurut kami sudah tidak ya. Sudah tidak ya? Makanya kami tidak, menurut kami makanya kami nggak ngotot untuk menghadirkan Sudirman. Iya. Biar saja dia mau mengaku baik-baik, biar saja. Itu kan menurut saya, karena kami belum bertemu dengan Sudirman. Iya, iya. Kami belum bertemu dengan Sudirman, kami juga belum tahu apa betul dia mengaku. Tapi menurut saya, Mas Doni, Sudirman ini dihukum seumur hidup loh. Artinya, ketika nanti ketemu dengan keluarga, ketika kami jelaskan bahwa betul nggak dia mengaku, karena yang lain dan bukti yang lain mengatakan tidak nih, kami pengen tahu jalan cerita sebenarnya. Dan kami akan beritahu bahwa kamu dihukum seumur hidup lo, nggak main-main. Artinya tidak akan pernah keluar lagi dari penjara, tidak punya hak untuk mendapatkan remisi, tidak punya hak untuk keluar dari LP, lapas. Kalau 20 tahun seperti yang Jessica kemarin, dia hanya menjadi 8 tahun lebih, oleh karena dia mendapatkan remisi dan juga punya hak untuk bebas bersyarat. Kalau untuk terpidana seumur hidup itu tidak punya hak untuk remisi. Jadi betul-betul dia akan keluar itu menjadi mayat baru bisa keluar. Artinya itu yang kami akan sampaikan, apa betul dia mengaku. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalaupun iya, menurut saya sebagai seorang lawyernya ya, pengacaranya, dengan situasi yang ada harusnya dia membela dong kepentingan kliennya, apapun. Saya juga mendengar bahwa mereka akan mengajukan PK, itu yang tadi saya sampaikan. Kita positive thinking saja terhadap PH-nya, kebetulan juga rekan kami. Kami tunggu siapa saja sih? langkahnya. Yang mana kuasa hukumnya yang sekarang itu siapa? Ada Pak Wilson ya. Itu yang Anda aja bicara ya Pak Jutek ya? Itu rekan kami, teman kami. Ya. Kami sudah komunikasi. Kami sudah sampaikan, saya hargai apa yang disampaikan oleh Pak Wilson kepada saya. Dikatakan dia akan mengajukan PK, saya katakan ya silakan saja. Ya kan saya juga sampaikan Pak Wilson, harusnya kan terlepas apapun pengakuan dari Sudirman, harusnya diajukan dong, membela kepentingan bagaimana setidak-tidaknya meringankan lah, namanya juga usaha kan gitu kan. Saya sampaikan walaupun dia mengaku, bagi klien kami kan jelas bahwa dia tidak mengaku. Dan kami sedang membuktikan. Harusnya dia mendompleng keadaan kami. Dia katakan betul Pak, kami sepakat, ya. Kami sepakat kami juga akan mengajukan PK. Menurut saya kita tunggu saja. Gitu, Pak. Baik, baik Pak Jutek. Minimal Sudirman sendiri paham konsekuensi hukumnya atas apa yang dia alami gitu kan, yang dia tanggung. Itu adalah salah satu kewajiban penasihat hukum untuk menyampaikan ke Sudirman. Baik Pak Jutek, Pak Ugro, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdiskusi dengan Pak Ugro Seno, Wakapolri tahun 2013-2014 dan juga kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso. Pak Ugro, saya akan minta pendapat Anda sebagai seorang yang pernah memimpin institusi Polri. Artinya ini menjadi bagian dari otokritik kita juga. Kalau masyarakat kan sekarang sedang gamang terhadap institusi hukum kita, salah satunya kepolisian. Ada beberapa waktu lalu juga kita sudah sempat buka ekstraksi ponsel hasil percakapan antara Vina dengan teman-temannya. Nah, di situ kan sebenarnya ada bukti, Pak ya, yang kemudian membuat polisi seharusnya bisa bertindak lebih profesional. Saya menggunakan kata profesional. Apakah Polri punya istilah profesional sendiri, Pak, dalam menghadapi sebuah kasus misalnya? Ya, sebetulnya kalau profesional dari masalah ekstraksi BlackBerry Vina, ya kan? Memang disebutkan, saya coba pelajari. Kenapa ada kata-kata jam 22:14 menit ini diambil dari mana nih jam 22 nih? Harusnya ini kan disiapkan oleh seorang ahli, keterangan ahli yang bisa menjawab pertanyaan dari pihak penyidik nih. Nah, saya coba pelajari lagi, katanya jam 22 itu dikatakan kan ada tulisan jam 15
sama lebih 10 plus 14, Ya. kemudian ditambah 7. Ya, UTC ya Pak Kaitan ya. dengan UTC ya kan. Betul. UTC kedua kan GMT dulu. Betul. Nah, UTC saya pelajari. Ternyata UTC itu kalau di UTC misalnya jam 7, di Indonesia adalah jam 2. Jam 14 karena beda 7 jam dengan WIB. Tapi bukan jam 15 itu jam 10. Kalau jam 15 berarti itu jam 8 pagi gitu loh. Ini yang harus diberikan oleh seorang ahli. Jadi Ya. mungkin ya saya tidak mengatakan itu salah atau benar. Lebih bagus diklarifikasi lagi kepada ahlinya. Mungkin ada di International Telecommunication Union atau di Amerika atau di Inggris. Yang jelas sih jam berapa di situ. Jadi jangan sampai membuat masyarakat bingung lagi di situ. Ya, terlepas dari memang harusnya ahli IT Pak ya, Ahli IT yang bisa dia membaca menerjemahkan. ya. Tapi kalau itu terjadi, apakah menurut Anda selama ini para kuasa hukum, khususnya kuasa hukum Saka Tatal itu salah menafsirkan data yang dibaca tersebut atau gimana Pak? Ya, saya bisa mengartikan seperti itu karena ya itu tadi jam 10 ini diambil dari mana? Tiba-tiba muncul jam 10 malam jam 22 loh ya. Kalau jam 22 dikatakan dari jam 15 plus 7 itu dikaitkan dengan UTC tadi sangat berbeda sekali. Karena jam 15 kalau dengan UTC berarti jam 8 pagi gitu aja. Oke, tahan di situ dulu Pak Ugro. Saya minta pendapat profesionalnya Pak Jutek ya. Ya, ini Anda sebagai seorang kuasa hukum ya, secara profesional, bagaimana Anda mengomentari soal ini, Pak Jutek? Jadi memang betul Mas Doni, kami pun kita tidak akan bisa main tebak-tebakan. Iya. Makanya di dalam PK kami nanti kami akan hadirkan Pak Ugro ya, saksi yang dimaksud. Saksi ahli yang dimaksud kami akan hadirkan. Ini saksi Kami ahli akan kapasitasnya apa ini Pak Jutek? Yaitu untuk menjelaskan tadi, termasuk perbedaan waktu tadi, Oke. apakah pukul 15 yang tertulis di situ ditambah 7 jam itu maksudnya adalah pukul 22 di kita. Karena itu kan nggak bisa kita tebak nanti Iya, ahli. harus ahlinya, Dang. saksi lah. Iya. Ya, harus ahlinya. Tapi kan untuk awal Anda harus punya keyakinan awal dulu Pak Jutek, kan sampai akhirnya berani memajukan itu juga sebagai alat-alat bukti begitu? Oh iya, kan kami sudah cek juga, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Erwin itu. Betul begitu menurut kami gitu loh. Ya, pukul 15 tambah 7 pukul 22 itu menurut kami betul itu. Apa yang disampaikan itu makanya kami hadirkan bukti dan keterangan, apalagi bukti itu diperkuat dengan keterangan Mega dan Widi. Ya kan? Keterangan Mega dan Widi ini sebelum ditemukan ekstraksi dari handphone loh. Ya, menurut kami bahwa itu adalah sesuatu keterangan yang patut diduga kebenarannya oleh karena ada keterangan saksi yang didukung oleh bukti ekstraksi dari HP. Nah, tanpa itu pun menurut kami punya bukti yang lain, ya kan? Ada saksi mata, ya, yang melihat kejadian malam itu detik demi detik, bagaimana kejadiannya, apa yang dilakukan, bagaimana kejadiannya. Kami sudah cocokkan dengan berbagai Jadi ada sumber saksi-saksi kami. penguat ya, bukan cuma mengandalkan ekstraksi tadi ya? Ya enggak, bukan hanya itu. Bukan hanya keterangan HP itu, keterangan HP itu yang pukul 22:14:10 detik, ya, itu sangat cocok dengan keterangan saksi yang musafir yang duduk di trotoar yang melihat detik-detik kejadian. Di flyover dengan Pak Ismail yang lewat, begitupun dengan beberapa saksi yang lain. Saya pikir klop itu berkesesuaian gitu loh. Ya, Itu Pak Jutek, jadi dasar kami itu. Ya, ini menarik. Artinya kalau kita anggap tadi pertanyaan dari Pak Ugro itu, anggap saja Anda akan ditanya oleh majelis hakim nanti. Anda kan harus punya logika untuk menjawabnya kan, secara dari kacamata hukum kan. Nah, saya ajak Anda, Pak Jutek dan Pak Ugro, kita refresh lagi Pak. Kami pernah menayangkan hasil ekstraksi ponsel tersebut seperti apa. Mari kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Nah, ini adalah hasil ekstraksi handphone Vina, di mana tadi yang Pak Jutek katakan itu kan ada di situ pada pukul 15:14:10 UTC ya kan? Ya. Itu di tanggal 27 Agustus 2016. Nah, ini diskusi ini kita coba mulai dari sini aja. Nah, mau nggak Mac? Ini katanya Mac itu istilah gaul ya untuk menyapa teman gitu kan. Itu menyapa Mega gitu. Tapi bukan Mac itu Mega Pak Ugro, tapi sapaan akrab teman gitu. Ntar dijemput sama kita. Oke, kita lihat diskusinya berikutnya.
Dan di sini juga hasil ekstraksi itu jelas tertulis ya, waktunya ya. Kemudian dijawab, gak so ira. Nah ini bahasa gaul ini. Kita dimarahin gajol gitu. 27 Agustus ya. 15.17 ya, beberapa menit setelah itu. Nah, Dek maksudnya itu di mana ya? Oke, oh Dek manggil Vina ya. Ini pukul 15.22,33 detik. Kita lanjutkan saja bagaimana sampai nanti pada pukul 22 yang dimaksud itu. Ya, ini masih diskusinya. Kita lanjut lagi, kita lihat. Ya, kita lanjutkan saja. Ya, kita sudah bisa baca sama-sama. Sudah habis, oke. Nah, pertanyaan saya tadi sama ke Pak Jutek. Sekarang tinggal Pak Jutek bagaimana menerjemahkan statement Anda tadi, Pak, secara sederhana, ya. Karena kan kita semua bukan ahli IT yang bisa menerjemahkan UTC tadi, Pak Jutek. Tapi bagaimana Anda menjawab tantangan Pak Ugro tadi? Gimana, Pak Jutek? Ya, yaitu kami akan menjawabnya dengan menghadirkan saksi ahli. Seperti yang Pak Ugro tadi sampaikan, kami akan hadirkan ahli, kami akan tanya nanti di persidangan, karena di persidangan PK ini kan berbeda dengan persidangan pidana pada umumnya di tingkat 1 yang awal. Kalau yang di awal itu jaksa yang membuktikan, kami selaku PH yang akan menjawab, membantah kalau kami PH dari terdakwa. Ya, sedangkan kalau di penyidik yang membuktikan tindak pidana itu mewakili negara. Kalau di PK, kami karena yang mengajukan novum, kami yang mengajukan bukti baru, kami yang mengajukan hal-hal yang belum terungkap, jadi kewajiban kami yang akan membuktikan, jadi hakim itu bersifat pasif di situ. Justru kami yang harus bersifat aktif membuktikan bahwa ini loh, waktu di tingkat 1, di tingkat pertama banyak yang keliru. Ya, belum dihadirkan, itu namanya novum, belum pernah dihadirkan. Yang bila mana waktu tahun 2016 dihadirkan, tentu keadaannya akan berbeda. Ya, itu yang disebut dengan novum. Lalu ada kekilapan hakim. Loh, kami buktikan loh. Ini loh, di putusan tahun 2016 ada hal yang menurut kami sangat janggal tapi tidak menjadi pertimbangan hakim. Ya kan, itu namanya kekilapan hakim. Atau dilewat oleh hakim. Contoh kayak tadi barang bukti, ada di barang bukti yang disertakan di BAP, nanti Pak Ugro bisa jelaskan itu. Ya, itu kami dapat itu kan dari satu bundel berkas tahun 2016, ya, yang diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum. Yang sudah dibawa ke persidangan kan, tapi tidak diperhatikan. Sudah dibawa persidangan, tetapi di daftar isi itu nggak ada ekstraksi HP itu. Tapi di lampirannya ada. Lampirannya ada ekstraksi, tapi daftar isi tidak. Artinya dengan jumlah halaman yang banyak sekali, itu dianggap sebagai sebuah kekhilafan kah oleh hakim untuk memeriksa atau bagaimana? Banyak ya kekhilafan hakim itu yang kami hadirkan, banyak, bukan hanya itu satu. Ya kan? Kayak yang saling bertentangan dengan satu yang lain putusannya. Contoh, putusan nomor 16 dengan putusan nomor 3 itu berbeda. Di situ dituduhkan Peggy di putusan 16 di Saka, ya, itu Peggy itu yang DPO itu, ya, itu menyetubui, ya. Sedangkan di putusan yang lain mengatakan Peggy itu hanya meraba-raba bagian tertentu dari Vina tubuhnya. Ini kan bagaimana satu peristiwa, saksi yang sama, berbeda keterangan yang sama, kok bisa berbeda? Ini kan menurut kami kan perlu dipertanyakan. Baik, Pak Jutek, tahan dulu di situ. Ya, tadi kan Anda fokus pada kekhilafan hakim. Saya minta pendapatnya Pak Ugro dari semua yang sampaikan Pak Jutek tadi. Kira-kira celah sampai terjadi miss itu di mana, Pak Ugro? Ya, saya lihat miss pertama tadi waktu ya. Kalau dikaitkan dengan UTC tadi, kalau misalnya ada waktu kejadian jam 22, katakanlah lebih 14 menit ya, sekian ya. Harusnya UTC itu menyebutnya adalah jam 15. Nah, sekarang jam 15 yang ditulis di dalam ekstraksi ini, itu jam 15 WIB atau jam 15 UTC?
kan perlu dibuktikan. Ya, oke. Ya kan? Itu catatan satu buat Pak Jutek Ya. yang akan dibawa ke pengadilan ya. Ya. Oke. Kalau Apa lagi Pak? jam 22 tadi masih ada pembicaraan antara Widi sama Mega, ya kan? Berarti perlu dicek di UTC tadi. Itu pembicaraan jam berapa seharusnya di situ? Ya. WIBK atau UTC ya Pak ya? Berarti kalau harusnya ada WIB, kalau itu UTC jam 22, berarti ada WIB yang kira-kira jam 5 pagi di situ. Ya. Ini memang menarik untuk didiskusikan, Betul. ya kan? Yang kedua, masalah PK. Memang kami sarankan Pak Jutek, PK kan ada aturannya di pasal 26 KUHP dan ada di ketentuan peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung mungkin. Ya. Jadi sebetulnya paling enak PK ini adalah keterangan-keterangan yang tidak benar atau keterangan yang bohong, keterangan palsu, keterangan yang disuruh oleh seseorang membuat keterangan palsu, itu yang lebih bagus diajukan sebagai novum. Nah ini segera dilaporkan ke polisi, disidik kembali, kemudian dibuktikan, dan itu terbukti, itulah novum yang paling sakti menurut saya bisa membebaskan para terpidana tadi. Kalau kita mengoreksi yang memang peristiwa 2017 ya, waktu itu 2016, Ya. 16 itu menurut ketentuan dari Mahkamah Agung waktunya sudah lewat. Karena kalau undang-undang KUHP memang waktunya tidak terbatas, tapi ada ketentuan dari Mahkamah Agung adalah batas waktu. Jadi menurut saya rekan-rekan sekalian, para pengacara, kalau bisa keterangan-keterangan tadi yang disampaikan oleh beberapa orang melalui media segera dibuatkan, ya, polisi mengambil proaktif lah, diperiksa, dibuatkan berita acara supaya itu bisa menjadi dokumen bukti kalau memang akan diajukan PK nantinya melalui proses peradilan sebelum PK. Kalau posisi kekhilafan hakim, Pak Ugro lihatnya gimana? Ya nanti bisa dibaca dari situ. Karena ketentuan untuk PK ini di KUHP diatur, tapi di ketentuan Mahkamah Agung juga diatur. Jadi ada dua peraturan yang harus diperhatikan di sini, di situ. Oke, menarik. Pak Jutek, Anda dapat saran bagus nih dari Pak Ugro. Saya mau kaitkan juga dengan rencana Anda berikutnya nanti seperti apa, termasuk dalam, kalau kita ingat posisi Dede ya, yang sudah dibantu oleh Peradi dan sudah siap pasang badan ini. Berarti Anda kan harusnya lebih confident dong, termasuk dengan ahli-ahli yang akan Anda bawa ke persidangan nanti. Gimana Pak Jutek? Ya, kami sudah buat 3 LP Pak Ugro, 3 laporan polisi. Wah. Ya, dan sudah berproses. Kami sudah melaporkan Pak Pasren dengan Kavi, itu sudah kami laporkan dari Juni lalu. Infonya dilimpahkan ke Polda Jabar, kami itu belum mendapatkan berita sampai sejauh mana. Kemudian kami melaporkan yang kedua adalah tentang kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aib dan Dede. Ya. Saat ini sudah bergulir, sudah penyelidikan, sudah pemeriksaan saksi, sudah beberapa orang saksi dan juga yang lain diperiksa. Begitupun LP ketiga terhadap Rudiana, kami sudah juga bergulir, sudah naik ke dalam penyelidikan. Menurut kami saat ini Bareskrim Mabes Polri jauh lebih profesional, yang kami rasakan sangat luar biasa, mengikuti perintah Kapolri. Saya kira ingin menghadirkan peristiwa yang seterang-terangnya. Mereka bekerja cukup profesional dan kami para lawyer ini sangat terbantu. Kami membantu juga apa yang diperlukan untuk dihadirkan, ya kami proaktif menghadirkan. Menurut kami dalam waktu tidak lama lagi Pak Ugro pasti ada perkembangan, pasti menurut kami ya. Karena dari penyelidikan ini kan outputnya 2. Kami nanti akan gelar bersama. Outputnya apakah naik sidik kalau ditemukan ada tindak pidana, atau outputnya akan SP3 kalau tidak ditemukan tindak pidana. Kan hanya itu hasil dari laporan kami. Karena ini sudah naik ke lidik, ya itu hanya 2. 1 SP3 atau kalau ada tindak pidananya naik ke sidik. Kalau sudah naik ke sidik, tentu sudah ada tindak pidananya, tentu akan dicari siapa yang bertanggung jawab yang melakukannya. Sehingga barulah di situ proses hukum pro justisia itu akan berjalan, akan sampai kepada persidangan. Menurut saya apa yang kami hadirkan sejauh ini, kami sangat yakin, apalagi ya novum yang kami hadirkan itu saksi kunci kan Dede. Iya. Karena awal cerita ini kan dari Aib dan Dede. Aib dan Dede memberikan kesaksian kepada Rudiana. Iya. Sekarang kalau Dede mencabut, ya
menurut saya kan Aib ini berdiri sendiri sekarang. Kalau kemarin ada keterangan Liga Akbar mengaku mengikuti Eki dan Vina dari belakang dan melihat peristiwa itu. Sekarang pun dicabut. Dua-duanya mengaku disuruh ya, diduga disuruh ya oleh Pak Rudiana. Nah, sekarang kita buktikan 2 lawan 1. Aib ini tidak didukung kesaksian siapa-siapa. Ya. Keterangan Dede didukung oleh keterangan Liga Akbar. Keterangan Liga Akbar didukung oleh keterangan Dede. Iya. Ya. Ya, Selain artinya dari Dede keterangan itu adalah Aib, salah Pak satu Doni, saksi kunci yang Anda tadi katakan membuat Anda lebih confident begitu ya? oh iya, menurut kami itu kan kalau peristiwa itu tidak ada, kami nggak peduli. Apakah itu kecelakaan, apakah itu apapun kan gitu kan? Yang jelas kepedulian kami adalah peristiwa yang didakwakan kepada klien kami artinya fiktif. Kalau fiktif harusnya mereka bebas. Iya. Ya, Artinya kalau nanti konfidensi ditemukan betul Anda, ada peristiwa ya, pembunuhan ataupun itu urusan nanti. Tapi kami menghadirkan kebetulan ada yang mengaku melihat bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan. Itu kan makin menguatkan dugaan kami. Karena kenapa? Ini kan tidak serta-merta. Di tanggal 27 Agustus, polisi pun sudah menyimpulkan. Pak Ugro bisa jelaskan lah. Menurut saya sebagai polisi, bagaimana sih olah TKP sampai berani menyimpulkan itu laka tunggal. Itu nggak datang unit laka, lalu makan nasi padang, besok bilang, oh itu laka tunggal. Enggak begitu, Pak. Ya, Mas Doni. Iya. Itu mereka olah TKP. Arah motor dari mana, Iya. kecepatannya berapa, goresannya betul enggak, tanda-tanda tubuhnya betul enggak itu luka kecelakaan, ada kecurigaan lain tidak. Menurut saya itu tidak serta-merta. Kalau sekarang itu 4 hari kemudian itu tanggal 31 hasil penyelidikan dari Rudiana berubah menjadi pembunuhan, ya itu boleh-boleh saja kalau ada bukti yang kuat. Ya. Nyatanya bukti yang dihadirkan itu hanya keterangan Aib dan Dede. Dan menurut mereka ketika hasil keterangan itu pun ketika dilakukan penangkapan kepada 8 orang itu di depan SMP 11 pun sudah diduga terjadi penganiayaan Oke. oleh timnya Ya. yang menangkap. Ini Ya. kan ironis menurut kami. Ya, gitu loh. dan kata Ya. kuncinya semua sudah dibantah oleh Dede ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Jutek dan Pak Ugro ya, karena ada beberapa hal yang harus kita klarifikasi setelah ini. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Ugro. Pak Ugro, ini menarik sekali ya. Sebenarnya pertanyaan saya, apakah kita ini bermain di irama genderang yang ditabuh oleh sesuatu pemusik yang nggak jelas, ya kan, asal-usulnya, sehingga kita terbawa irama? Atau sebenarnya seperti Anda katakan tadi, yang penting alat buktinya. Anda menjawabnya seperti apa, Pak Ugro? Jadi begini, peristiwa yang terjadi sampai ribut ini kan semuanya menggunakan keterangan saksi yang dikarang, keterangan saksi palsu lah, tanpa alat bukti. Ya. Dan itu sudah ditegaskan oleh pimpinan Polri dan Wakapolri. Nah, sekarang untuk mengajukan PK bahwa ke 7 orang yang ini bukan pelakunya, atau ke 8 tadi, bukan pelakunya, 8 sudah di luar sangka total. Nah, sekarang kan tinggal mencari orang yang memberikan keterangan palsu saat proses pemberkasan sampai sidang. Ya kan? Atau orang yang sekarang memberikan keterangan. Diperiksa, kenapa memberikan keterangan palsu? Wah, saya nggak palsu Pak, saya benar ya. Mana alat buktinya? Iya. Nah, Mau ngaku benar tapi nggak punya alat bukti, iya, berarti... kalau dia memberikan keterangan palsu tidak bisa memberikan alat bukti, ya berarti dia masuk pelaku pidana. Nah, hasilnya nanti setelah ada putusan, entah 1 bulan, entah 6 bulan, entah 1 tahun, itu menjadi novum di situ. Karena novumnya ada ketentuan dari Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai peristiwa PK ini nanti genderangnya tadi sama dengan genderang yang dipukul oleh Ibtu Rudiana pada saat mengajukan ke 8 plus 3 DPO tadi maju sidang Ya. sampai putusan seumur hidup. Ya, dengan keterangan dan pasang badannya seorang Dede, gimana Pak Ugro Anda Ya, lihat? dia seharusnya laksanakan saja bahwa saya memang benar memberikan keterangan palsu disuruh oleh siapa di situ. Dan kalau dia tidak bisa membuktikan, ya dia tetap melakukan kejahatan juga sama. Artinya dia harus membuktikan bahwa itu keterangan palsu atau bagaimana? Iya, dia memberikan keterangan palsu. Iya. Dan saya memang dipaksa gitu loh. Nah, kalau dipaksa kan mungkin hakim pertimbangannya juga berbeda. Tapi terbukti bahwa
dia memberikan keterangan palsu karena tidak pernah didukung dengan alat bukti seperti itu. Kalau keterangan itu kemudian diarahkan oleh seorang Ibtu Rudiana, dia Iya. juga harus buktikan begitu. Iya, Misalnya nih Pak Ugro, kalau dia mengaku bahwa itu semua keterangan palsu dengan ancaman, dengan diarahkan oleh Ibtu Rudiana misalnya, tetapi dia tidak mampu membuktikan di depan hakim, hakim akan mengambil sikap seperti apa kira-kira menurut Anda? semua kan pasti tahu, kawan-kawannya tahu pada saat orang-orang ini diambil oleh Ibtu Rudiana kan saling tahu. Yang diambil pertama oleh Ibtu Rudiana pada saat hari kedua atau ketiga ini kan semuanya tahu. Sebelum diserahkan ke Serse kan ditangani oleh Serse Narkotik. Jadi semua anggota penyidik di narkotik waktu itu juga diproses Iya. di situ. Jadi jangan sampai ada yang lolos nanti yang polisi-polisi yang tidak baik seperti ini masih terus menjabat sampai pangkatnya naik terus kan nggak bagus nanti. Iya. Sekaligus ini gara-gara Jenderal Ugro menyindir soal polisi-polisi yang saya sebut saja polisi nakal ya, yang baik kan masih banyak Pak. Iya. Sesakti apa sih Ibtu Rudiana Pak di institusi Polri? Itu yang harusnya mulai dihidupkan kembali, ada pengawasan secara berjenjang. Jadi kalau saat saya masih Letnan 2, kalau misalnya saya melakukan kesalahan, itu komandan kompi saya kalau saya di Sabara yang juga ikut dihukum. 2 tingkat ke atas harus dihukum. Sehingga hubungan antara bawahan atau atasan dengan bawahan itu ada saling hubungan yang dekat. Kamu jangan melakukan kesalahan, nanti yang Karena dihukum dampaknya juga akan, atasan iya. kamu seperti itu. Iya. Seperti waktu saya Kapolsek. Kapolres juga waktu ada anggota Polsek yang ditangkap oleh Asop waktu itu, sudah almarhum ya. Kemudian yang dipanggil Kapolres, yang dihukum Kapolres, dipanggil sama Asop, ditaruh di kantor Asop selama jam kerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Akhirnya besok pagi rapat, Kapolres marah. Kalau kamu pengen saya dihukum seperti itu lagi, kamu sekali lagi berbuat lagi yang tidak baik di jalan, misalnya pungli. Nanti yang dihukum bukan kamu, tapi saya, seperti itu. Nah, Ya. hal itu lama-lama akan menjadi budaya yang baik bahwa jangan kita berbuat salah, karena kalau kita Ya. salah yang dihukum adalah atasan kita. Jadi kalau ada anggota salah, segera ditegur saja, jangan sampai atasannya juga terlibat salah di situ. Iya, ini menariknya Pak Ugro, seorang Ibtu, saya bukan membandingkan kepangkatan dalam institusi Polri ya. Aibtu atau Ibtu waktu itu? Iya, waktu itu, tapi sekarang kan sudah Ibtu, itu kan. Nah, waktu itu seorang Aibtu, kalau sekarang sampai bikin pusing sampai Jenderal Bintang 4 di Mabes itu berarti dia punya sesuatu yang membuat dia mungkin bintang 7 atau bintang 8 itu Pak Ugro. Ya seharusnya bagi mantan Propam seperti itu saya ya, ya lebih bagus dicopot, ditempatkan di bagian Yanma atau Denma di Mabes Polri juga Selama bisa. kasus ini ya? Selama pemeriksaan. Jadi jangan sampai hal-hal yang dilakukan dia yang kasat mata bisa dilihat oleh polisi sendiri dianggap masih belum ada pelanggaran etika profesi. Iya, Jenderal Ito Sumardi juga sempat menyatakan statement seperti yang Anda sampaikan, Jenderal Ugro, bahwa seharusnya Ibtu Rudiana itu kemudian dicopot dulu. Copot Ya, dulu, untuk- tidak harus dipecat, dicopot dulu. Betul. Tapi kemudian tiba-tiba Ibtu Rudiana muncul gitu kan, dan kita saksikan beberapa waktu terakhir juga memberikan keterangan kepada media dan sebagainya. Itu apa bukannya ngenyek gitu ya? Ya, saya tidak tahu siapa yang salah ya. Kapolri saya katakan lagi 2 tingkat di atasnya dia sekaligus diberikan peringatan atau dicopot juga nggak ada masalah sih. Oke. Tapi Anda masih percayakan institusi Polri bahwa Kapolri pasti tetap akan menegakkan hukum sejelas-jelasnya dan seadil-adilnya begitu, Ya. Pak Ugro? 99,9% polisi kan masih baik dan sudah baik gitu. Masih ada 0,1%-nya, Pak. kalau masih ada yang nakal dikit-dikit itu kan Ya. ya ada polisi baik, pasti ada polisi jelek, ada polisi nakal, ada polisi yang baik dan sebagainya di Ya. situ. Oke, baik, menarik. Saya minta Anda memberikan masukan kepada Pak Jutek, Pak Ugro. Artinya tadi sudah banyak catatan yang bisa dibawa Pak Jutek biar lebih siap lagi untuk menghadapi Ya. sidang PK. Ya. Apalagi kira-kira Pak Ugro? Ya, saya harapkan tentang waktu tadi, Pak. Waktu ini benar-benar dihitung, jangan sampai nanti menjadi salah kembali. Jadi gunakan ahli, benar-benar yang ahli berkaitan dengan dulu kan GMT. Betul. Sekarang menggunakan UTC, jadi sudah berbeda di sini. Jadi kemudian alat bukti untuk membawa PK. Ini harusnya adalah keterangan palsu yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa mereka masuk ke penjara sampai dihukum seumur hidup. Segera ditindaklanjuti. Ya, saya rasa tidak perlu terlalu lama, Pak, karena kalau dilakukan penyelidikan lagi, kemudian mau penyidikan lagi, waktunya lama. Ya, seperti zaman dulu saja
langsung penyidikan menurut saya tidak masalah. Sudah cukup bukti yang kuat bahwa mereka memberikan keterangan palsu karena sampai detik ini tidak ada satupun alat bukti yang mengatakan ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 8 orang plus 3 DPO. Ya, Pak Jutek, komentar Anda, jangan bermain di genderang yang mereka mainkan, Pak Jutek. Ya betul Mas Doni, saya terima kasih masukan Pak Ugro ya. Selaku mantan Wakapolri tentu beliau banyak pengalaman. Ya kami sesama penegak hukum karena kami dari lawyer ya pengacara tentu juga ingin menegakkan keadilan. Yang kami bela ini bukan soal 7-8 terpidana ini. Yang kami bela ini adalah kebenaran, kepastian hukum ya bagi mereka. Kalau mereka melakukan, kami nggak ada masalah. Mereka mau dihukum mati pun kami dukung karena ini sadis. Tapi kalau mereka dihukum dan bukan mereka pelakunya, ini kan sungguh ironis. Itulah tugas kita bersama. Karena satu saat kalau kita biarkan, ini akan bisa menimpa anak cucu kita, menimpa keluarga kita. Kalau itu tidak berdaya, kita tidak bisa menegakkan, kita biarkan ada oknum-oknum ya. Nah, secara institusi Polri saya acungkan jempol seperti Pak Ugro katakan, kami tidak ada masalah. Kami sudah menilai Polri ini luar biasa. Penyidikan ini pun sudah di P21 oleh jaksa berkali-kali saya sampaikan, 3 kali diuji di pengadilan. Jadi kalau dikatakan ini keliru pun nanti akan dibuktikan salah pun, menurut saya bukan hanya Polri. Ya, bahwa ini kita harus evaluasi bersama sampai ke pengadilan apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, karena kenapa sampai 4 kali loh ya. Jadi lewat jaksa, 3 kali persidangan, ini lolos semua, ada apa gitu kan. Jadi kita dengan telanjang mata jelas bisa melihat peristiwa ini secara logika bisa kita sampaikan banyak hal ya. Ya kok nggak kepikir ya, kalau itu pembunuhan buktinya apa? Batunya ada darah enggak, motornya ada darah enggak, baju tersangkanya ada darah enggak pernah dihadirkan. Kalau itu luka tusuk begitu hebat, di jalan ada bercecer darah enggak. Kan di ada itu Pak Jutek, ada bambu gitu, Pak Jutek. Kenapa? Ada bambu kan Pak Jutek? Ya ada darah enggak di bambunya, bambunya katanya baru dipotong itu. Ya kan menurut pengakuan para tersangka. Ya kan? Pak Jutek, terpidana. Ini di samping apa yang Anda sampaikan tadi sangat confident, tapi saya juga butuh keyakinan Anda bahwa hakim yang menangani perkara PK ini nanti tidak masuk angin ya. Ya itu walau alam lah itu ya. kita nggak bisa mengatur siapa ya, tapi kita berharap. Ya kalau kemarin saja pra peradilan itu bisa hakimnya begitu hebat, kami berharap nanti di PK apalagi Mahkamah Agung kan, ya akan hakim-hakim agung itu, saya yakinlah kredibilitas para hakim agung kita, toh ini mereka memutus juga kan mereka tidak terlibat di tahun 8 tahun lalu. Menurut saya nothing tulus kali ya mereka ini. Artinya mudah-mudahan harapan kita mereka akan melihatnya secara secara fair, secara arif dan melihat mempertimbangkan semua yang kami hadirkan. Kita tetap percaya bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ya, Pak Jutek ya. Oh iya. Kami sampai hari ini pun kami masih terima kok. Artinya bahwa ini putusan sudah inkrah. Makanya jalannya adalah kami juga dengan upaya hukum. Kita tidak bawa ini kemana-mana atau kami ajak demo, kan itu kan sesuatu yang di luar hukum. Atau kami ajak sesuatu, enggak. Kami tetap mengakui bahwa itu sudah inkrah. Jalan satu-satunya adalah lewat upaya hukum. Kan kita penegak hukum, Mas. Baik. Baik, Pak Jutek. Pak Ugro, singkat saja satu kata untuk mengakhiri diskusi kita. Apa yang bisa Anda sampaikan ya? Ini harapan kita kan Polri makin kesini makin profesional. Buat junior-junior Anda yang masih aktif di Polri sekarang, Pak. Ya, yang jelas setiap ada peristiwa kejadian yang diduga pidana, tolong tempat kejadian perkara atau TKP itu menjadi pusat center untuk bisa membuat suatu konstruksi bangunan apa yang terjadi di situ. Jadi jangan sampai TKP ini menjadi satu tempat yang cukup diperiksa oleh para brigadir tadi. Seorang perwira harus hadir di situ untuk membuat berita acara tempat kejadian perkara. Ya, siap. Baik, Pak Ugro, terima kasih Chief sudah bersama kami. Pak Jutek, terima kasih. Selamat berjuang Pak Jutek. Sehat terus. Sampai jumpa. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Pak Jutek. Iya, malam.
Baik, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh kedua. Jangan kemana-mana, kami masih segera kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime. Terima kasih.